Yogyakarta memiliki sejarah yang panjang, jauh di belakang dengan kerajaan Mataramnya. Sebagai kota budaya, Yogyakarta juga menyimpan banyak kisah masa lalu, termasuk sejarah Jemaat GKI Ngupasan Yogyakarta yang sudah berusia lebih dari 70 tahun. Kini, kota Yogyakarta berkembang menjadi salah satu kota modern dengan sejumlah besar mahasiswanya. Itulah sebabnya kota Yogyakarta dijuluki sebagai kota pelajar di samping kota budaya dan kota perjuangan. Sejak awal abad 20-an, Residen memberi izin kepada pendeta Jesuan untuk melakukan pemberitaan Injil di daerah Yogyakarta. Sasarannya adalah penduduk asli atau suku Jawa. Karena itu dibangunlah sebuah gedung gereja yang dikenal dengan Gereja Kristen Jawa Klitren. Kini menjadi GKJ Sawo Kembar Gondokusuman yang dilayani dalam bahasa Jawa. Sementara itu untuk orang Belanda dihadirkan Gereformer Kerk di Kota Baru dengan bahasa Belanda. Selanjutnya, didirikanlah sekolah Kristen untuk orang Tionghoa yang disebut dengan Christelijke Hollands Chinese School pada tahun 1905. Dibaptislah orang Tionghoa pertama di GKJ Klitren, bahkan beberapa waktu kemudian ada juga orang Tionghoa yang menjadi majelis jemaat GKJ Klitren. Berikutnya, para orang Tionghoa peranakan yang telah dibaptis itu menumpang beribadah dalam bahasa Melayu. Di tempat kelompok Tionghoa Totok mengadakan kebaktian sejak tahun 1920. Dana untuk pengembangan kelompok Kristen Tionghoa peranakan ini didukung oleh Gereformer Kerk Kota Baru. Pada pertengahan tahun 1928, dirasakan perlu untuk menyewa sebuah rumah di Jalan Ngabean dan mengangkat saudara Go Tiang Lioe menjadi guru Injil yang merangkap sebagai kepala sekolah dari Christelijke Malays Chinese School. Dengan demikian, di sini adanya pembagian tugas pelayanan, yakni bagi mereka yang dapat berbahasa Belanda dilayani oleh pendeta Dr. F.L. Becker, sedangkan yang hanya dapat berbahasa Melayu dilayani oleh pendeta Sopater. Sementara itu, saudara Go Tiang Lioe melayani kateksasi dari rumah ke rumah. Karena tempat kebaktian di Jalan Ngabean tak cukup lagi, pada tahun 1929, mereka pindah ke Jalan Ngadiwinatan dan di sanalah jemaat ini didewasakan pada tanggal 3 Juni 1934 dengan nama Tionghoa Kitokauhwe atau THK. Sekali lagi, jemaat berpindah alamat yakni ke Jalan Ngupasan 21 yang diperoleh melalui pinjaman dari Gereformer Kerk dan Schoolvereniging sampai dilunaskan penuh pada tahun 1939. Banyaknya pekerjaan pelayanan di tengah jemaat makin banyak sehingga saudara Paul Iegan dipanggil dan ditabiskan menjadi pendeta pada tahun 1941. Namun, beliau hanya melayani hingga tahun 1943 karena harus memenuhi panggilan Gereja Kristus Ketapang Jakarta. Sementara saudara Go Tiang Lioe mengundurkan diri dari jabatan sebagai kepala sekolah dan menyerahkan hidupnya selaku guru Injil sampai ditabiskan pada tahun 1943. Namun, setahun kemudian beliau pensiun. Kemudian, saudara Tan Hock Sing menerima panggilan sebagai guru Injil untuk melayani pos pekabaran Injil di Wates sampai tahun 1945 dan pos pekabar Injil Kebumen sampai tahun 1948. Perpindahan pos pekabaran Injil ini terjadi karena situasi negara yang masih kacau dan terjadi pengungsian. Selanjutnya, pendeta Tan King Hien bertindak sebagai konsulen pada saat tidak ada pendeta antara tahun 1944 sampai 1947.
sampai pendeta Ten Jin Shui diteguhkan sebagai pendeta yang baru. Setelahnya, terjadinya agresi Belanda dan wabah pes menyebabkan banyak penduduk Yogyakarta mengungsi dan mengalami banyak penderitaan, sampai-sampai istri pendeta Chen Jin Shui pun wafat karena penyakit pes. Untuk memperlancar pelayanan guru Injil, Li Tenjong ditempatkan di Muntilan sampai beliau menerima panggilan salah satu jemaat di Jawa Timur. Selanjutnya, sejak tahun 1949, Jemaat Muntilan diasuh oleh THK TKH Ngupasan beserta guru Injil Le Tiejong. Baru pada tahun 1955, pengasuh cabang Muntilan dikembangkan kepada HKK TKH Muntilan. Kehadiran Universitas Gadjah Mada UGM pada tahun 1949 ini berpengaruh pada perkembangan jemaat. Pelayanan kepada para mahasiswa pun semakin meningkat. Pada tahun 1956, nama THK TKH berubah menjadi Gereja Kristen Indonesia berdasarkan keputusan Sidang Sinode yang ke-6 Gereja-Gereja Kristen Tionghoa di Purwokerto. Juga pada masa itu diadakan pelayanan kebaktian dalam bahasa Tionghoa yang kemudian menjadi Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Pada tahun 1951, Jemaat Ngupasan membutuhkan seorang guru Injil dan akhirnya memanggil saudara Tejua Jintao. Beliau ini melayani sampai pertengahan 1959. Karena tenaganya dibutuhkan sebagai dosen di Akademia Teologia Yogyakarta. Panggilan GKI Pekalongan pada tahun 1958 diterima pendeta Ten Jin Shui sehingga GKI Ngupasan mengalami kekosongan pengerja sampai pendeta Tan Ik Hai yang semula melayani di GKI Salatiga menggantikannya pada tahun 1959. Didorong oleh makin bertambahnya jumlah anggota jemaat, maka jemaat pun bertekad untuk membangun gedung gereja yang baru di Jalan Ngupasan, Bayangkara nomor 19. Pembangunan gedung gereja terlaksana di bawah pemimpinan arsitek Oi Kang Yang atau YK Winata dan diresmikan pada tahun 1961. Bidang pendidikan juga mendapat perhatian jemaat. Karena itu, sekolah-sekolah Kristen yang telah dirintis oleh Pendeta Gotyang Liowe dalam wadah Yayasan Pendidikan Nasional oleh Pendeta Iskak Gunawan ditingkatkan dan kini menjadi YPPN Budia Wacana. Di samping itu, bersama dengan beberapa anggota jemaat, Pendeta Iskak Gunawan mendirikan Asrama Putri Kristen APK di Jalan Ledok Ratmakan dan Pendidikan Guru Atas Agama Kristen atau yang disebut PGAAK. Selanjutnya, kebutuhan tenaga pengerja jemaat dilengkapi dengan kehadiran saudari Ida Rosmalasari atau Beking Hwa sejak 1 Maret 1969. Pendeta Iskak Gunawan dipanggil pulang ke rumah Bapa yang kekal pada tanggal 25 November 1972. Tuhan memberikan gantinya atas Pendeta Jeremia Widianto atau Chan Pyeon Ong yang semula melayani GKI Klaten dan diteguhkan pada tanggal 21 Agustus 1974. Setahun kemudian, dibuatkan tempat kebaktian sore di gedung SMP Budia Wacana, Jalan Keranggan. Kemudian, ada penambahan pendeta pada diri Pendeta Daud Adi Prasetya atau Diem Kietgo. Pindahan dari GKI Tumapel, Malang pada tahun 1979. Pendeta Daud Adi Prasetya mengakhiri pelayanannya di GKI Ngupasan pada tahun 1985 untuk mutasi ke GKI Coyudan Solo. Kemudian, Saudara Budi Santoso Marsudi mulai pelayanan di GKI Ngupasan pada tahun bulan April 1985 dan ditabiskan sebagai pendeta pada tanggal 19 November 1990. Selanjutnya dibuka lagi tempat untuk kebaktian pagi pada tahun 1982 di SMA Budia Wacana, Jalan Teuku Cikditiro, dan Januari 1984 di Wongso Dirjen
yang kemudian didewasakan menjadi GKI Wongso Dirjan pada tanggal 31 Oktober 1991. GKI Ngupasan juga pernah memiliki pos PI di Wates, namun kemudian ditutup karena anggota jemaat GKI Ngupasan yang berdomisili di Wates lebih memilih beribadah di gereja induk. Dengan waktu yang tidak terlalu lama setelah peresmian bakal jemaat Wongso Dirjan, pada tanggal 5 Januari 1984, GKI Ngupasan juga telah meresmikan pos kebaktian di Jalan Ledok Gondomanan yang menempati sebidang tanah hibah dari keluarga Tan Pian Ho. Peningkatan status menjadi bakal jemaat dilaksanakan dalam sebuah kebaktian pada tahun 1987. Pendewasaan GKI Ngupasan bakal jemaat Gondomanan menjadi GKI Gondomanan dilaksanakan pada tanggal 22 November 1996. Untuk lebih melengkapi pendampingan kepada anggota jemaat, maka Majelis Jemaat GKI Ngupasan telah memanggil Pendeta John Ten untuk memasuki masa perkenalan di GKI Ngupasan pada akhir bulan Agustus 1992 dan diteguhkan sebagai pendeta GKI Jateng dengan basis pelayanan di GKI Ngupasan pada tanggal 19 November 1992. Seiring dengan majunya pendidikan di kota Yogyakarta, khususnya Fakultas Teologia Universitas Kristen Duta Wacana, maka BPMS GKI Jawa Tengah telah mengutus Pendeta Dr. Andes Matius W. Wianto, MTH, dan Saudari Tabita Kartika Kristiani, MTH. Saudara Tabita Kartika Kristiani memasuki masa orientasi mulai tanggal 1 April 1991 dan kemudian ditahbiskan di GKI Ngupasan sebagai pendeta tugas khusus GKI SW Jawa Tengah untuk Fakultas Teologia Universitas Kristen Duta Wacana pada 19 November 1993 bersamaan dengan peneguhan Pendeta Dr. Andes Matius W. Wianto. Dalam perkembangannya, GKI Ngupasan telah membeli sebidang tanah di daerah Prayan Kulon yang kemudian didirikan sebuah tempat ibadah. Ibadah perdana yang menandai diresmikannya pos kebaktian di Gejayan diadakan pada tanggal 3 Januari 1993 dengan pelayan Pendeta Budi Santoso Marsudi. Pos kebaktian di Gejayan ini ditingkatkan menjadi bakal jemaat pada tanggal 3 November 1996 dan akhirnya didewasakan pada tanggal 3 Maret 2000. Pada saat itu, Majelis GKI Ngupasan membutuhkan seorang pendeta yang benar-benar dapat ikut memikirkan generasi mudanya. Maka Majelis Jemaat memutuskan untuk memanggil Pendeta Shirley Dewi Indrawati yang pada saat itu melayani di GKI Gombong untuk memasuki masa perkenalan di GKI Ngupasan mulai awal Oktober 2000 sampai diteguhkan pada tanggal 19 November 2002. Lalu, GKI Ngupasan bekerja sama dengan Majelis Jemaat GKI Wongso Dirjan dan GKI Gejayan dengan dampingan BPMK GKI Klasis Jogja, maka pada bulan Desember 2005 telah dirintis pembukaan pos kebaktian di sekitar Jalan Magelang dengan mengambil tempat di Restoran Pasifik. Panitia pos kebaktian ini dilantik oleh BPMK GKI Klasis Jogja pada tanggal 29 Oktober 2006. Pada tahun 2015 terdapat 4 peristiwa mengenai penahbisan dan emeritasi pendeta GKI Ngupasan. Pertama, terdapat peristiwa penahbisan Pendeta Yusak Cahya Kristianto dibarengi dengan Ibu Sulistiowati Oscar emeritasi. Di bulan berikutnya, bulan Juli, Bapak Budi Marsudi emeritas. Lalu pada bulan November di tahun yang sama, Pendeta Hadian dari GKI Gejayan mutasi ke GKI Ngupasan. Sejak 2015 sampai April 2023, GKI Ngupasan memiliki 3 pendeta, yaitu Bapak Yusak Cahya Kristianto, Bapak Hadian, dan Ibu Pendeta Shirley. Pada bulan Mei 2023, Pendeta Yusak Cahya Kristianto mutasi ke GKJ Dagen Palur, Karanganyar, Jawa Tengah.
Pada tahun 2023, GKI Ngupasan sudah berdiri selama 89 tahun dengan segala perjuangan yang sudah dilakukan jemaat untuk mengembangkan dan membangun gereja. Dalam proses perkembangannya, gereja ini jelas sudah mengalami rintangan dan tantangan yang harus dilakukan pada saat itu. Tetapi gereja dipanggil untuk melakukan tugas-tugas, yaitu tugas persekutuan dan tugas pelayanan. Dan GKI Ngupasan juga menginginkan agar generasi muda dapat terdidik secara iman Kristen dan memiliki sikap kritis untuk melangkah ke jalan yang benar. Jadi diibaratkan GKI Ngupasan ini bagaikan sebuah bahtera yang berlayar di samudera yang luas, kadang diombang-ambingkan oleh badai. Hal ini juga dirasakan oleh kehidupan GKI Ngupasan. Banyak tantangan yang silih berganti bukan berarti tolak ukur bagi GKI Ngupasan, melainkan dari hal tersebut yang membuat gereja ini terus berkembang ke arah kedewasaan iman dan tetap setia sampai kedatangan Yesus Kristus. Terima kasih.